Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, wabah virus corona telah mencemaskan, bahkan membawa ketakutan yang nyata di tengah-tengah umat manusia di hampir seluruh dunia. Dan di Indonesia, khususnya umat Kristiani, ketika menghadapi persoalan ini, terutama ketika Presiden menginstruksikan untuk tetap berada di dalam rumah, tidak berkerumun atau berkumpul dengan jumlah orang yang banyak, maka termasuk gereja pada akhirnya melakukan ibadah online atau live streaming. Terdapat dua pendapat ketika instruksi Presiden untuk kita tinggal diam dalam rumah, di mana satu kelompok mengatakan bahwa kita tidak perlu takut dengan virus corona karena dengan iman kita tidak akan terpapar atau tidak akan terinfeksi oleh virus corona ini. Maka tidak perlulah kita menutup gereja dan menggantikannya dengan ibadah online. Tetapi di satu sisi, termasuk saya pribadi, lebih memilih untuk yang pertama, kita harus taat atau patuh kepada pemerintah di negara di mana kita tinggal. Karena kita semua tahu pemerintah juga merupakan wakil Tuhan. Di sisi yang lain, saya bukan tidak percaya dengan iman, tetapi saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa manusia juga dikaruniakan oleh Tuhan dengan hikmat dan pengetahuan. Sehingga di dalam pergumulan hidup kita, di dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, ada hal-hal yang dapat kita selesaikan dengan iman saja, tetapi juga ada hal-hal yang kita tidak harus dengan iman, tetapi dengan hikmat atau dengan pengetahuan. Saya ambil contoh misalnya, ketika saudara membutuhkan pekerjaan, maka kan tentu saja tidak tepat jika hanya beriman. Betul bahwa kita percaya, kita beriman, Tuhan akan menolong kita mendapatkan pekerjaan. Tetapi kalau kita hanya diam di rumah, tidak melakukan sesuatu, maka tentu saja pekerjaan tidak akan pernah kita dapatkan. Nah, oleh karena itu, kita memerlukan suatu pengetahuan. Dengan pengetahuan melalui pendidikan yang sudah kita dapati, ya kita mulai melakukan lamaran pekerjaan. Dan untuk membuat lamaran pekerjaan juga butuh pengetahuan. Nah, ini satu contoh bahwa tidak serta-merta iman saja, tetapi kita juga dapat menggunakan pengetahuan yang ada untuk mengatasi pergumulan persoalan hidup kita. Mengenai hikmat, saya tertarik untuk mengajak saudara merenungkan bagaimana ketika Yesus diajak iblis atau dibawa iblis ke bubungan Bait Allah. Lalu di sana iblis berkata, bahkan dengan menggunakan firman Tuhan, iblis berkata kepada Yesus, "Jatuhkanlah dirimu dan malaikat Allah akan menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk batu." Kalau hanya mengandalkan iman, saya percaya Yesus adalah pribadi yang memiliki iman yang super power, yang sangat besar, tiada tara dibandingkan dengan manusia manapun yang pernah lahir di muka bumi ini. Tetapi ketika mendapatkan ujaran atau suruhan dari iblis seperti itu, Tuhan Yesus tidak serta-merta dengan iman
lalu kemudian menuruti apa yang diminta atau yang disuruhkan iblis kepadanya. Tetapi hikmat bekerja, di mana dengan hikmat itu Yesus menyelidiki atau mengetahui atau dapat menyingkap maksud tujuan di balik suruhan iblis tersebut. Nah, oleh karenanya kemudian Yesus merespon iblis, menghardik dia dengan berkata juga, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Virus corona telah diselidiki dan diteliti bagaimana penyebarannya itu terjadi dan apa yang harus dilakukan manusia agar terhindar. Dan itulah yang kita sebut sebagai pengetahuan. Jadi ketika kita telah mengetahui bahwa penyebarannya adalah antar manusia, tentu saja salah jikalau kita dengan sengaja satu dengan yang lain saling berkomunikasi secara biasa saja seperti yang kita lakukan selama ini, ya. Ketemu kita jabat tangan, lalu kita berdialog satu dengan lain dan yang lain dengan jarak 1 meter begitu. Padahal dengan jarak yang kurang dari 2 meter itu potensi penularannya sangat besar terjadi. Nah, oleh karenanya di sini kita harus mengambil satu kesimpulan bahwa memang pengetahuan harus kita terapkan juga di dalam kita menghadapi pergumulan atau persoalan di dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi kalau memang saudara adalah seseorang yang sungguh-sungguh punya tekad, yang meyakini bahwa di dalam diri saudara punya iman yang begitu besar, sehingga yakin betul dengan iman yang saudara miliki, saudara tidak akan terpapar atau terinfeksi dengan virus corona, itu merupakan pilihan saudara. Tetapi bagi saya ingin mengingatkan bahwa di dalam kehidupan kita, selain iman, kita juga dibekali oleh Tuhan dengan hikmat dan juga pengetahuan. Ketiga-tiganya dapat saling bekerja sama, saling menguatkan, saling mengisi. Dan bagi saya juga, iman sebaiknya kita tempatkan atau kita lakukan atau kita praktekkan atau kita nyatakan satu-satunya untuk demi mempermuliakan nama Tuhan. Jadi iman jangan kita tonjolkan atau kita lakukan hanya untuk demi nama kita sendiri. Karena ketika kita sembuh dari sakit, itu merupakan sukacita kita dan bukan sukacita Tuhan. Sukacita Tuhan adalah ketika kita hidup di dalam pertobatan, ketika kita hidup melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Kiranya renungan ini memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa pada renungan lainnya. Haleluya. Amin.